Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Menurut adat lamo pusaka usang alik ado minta jadi. Bismillah mulutnya kalam rasul menyolok namo itu. Tinggi bau bertimbun bangkai, sekuk pinggang telah berdarah, turut kepada kebenaran adat keseni syarak seni keluarga, menuju hidup gayo mati sempurna. Mulai dari ombak dan bersabung, angin dan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan biasan. Perahu panjang 9, syarat luang sesak kemudi, bukan syarat kayak hukum dengan tempat tak dengan balah silang yang sakitkan. Tapi syarat di adat dengan sako, tenang dengan teliti, pegang dengan mata. Mulai bertingkat naik meninggalkan ruas dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan waris dengan pusaka. Waris dijawat dari menentu, pelipah dijujung dari nabi, patahli berganti laku kuat di kampung. Hidup gedang silih berganti, mati silih bertumbah, tak naku dengan panjang dalam sibuk bersibuk. Kemarin ada yang bertanya dengan saya, apa dasar orang bersidang dalam adat? Nah, menurut hukum adat Melayu Jambi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Undang-Undang Peninggalan Belanda dulu yang disebut dengan RBG diatur dalam pasal 161, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tadi diatur dalam pasal 107. Peradilan adat itu ada di tingkat desa, bukan di tingkat kecamatan, bukan di tingkat kabupaten, bukan di tingkat provinsi. Kalau lam kabupaten, lam provinsi, lam kabupaten, lam kecamatan membuat peradilan, itu berarti tidak ada dasar hukumnya. Artinya melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24, telah membuat peradilan dalam negara. Itu bisa dituduh makar melakukan peradilan tanpa ada dasar hukum. Karena di negara kita ini semua peradilan itu tunduk harus diadili, semua kasus diadili oleh pengadilan negeri. Tidak ada lagi peradilan adat karena sudah dihapus sejak tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 1 Daerah Istimewa 1. Nah, jadi peradilan tingkat desa, peradilan adat tingkat desa, tepatnya peradilan perdamaian adat tingkat desa itu diakui. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, pemangku adat dan hakim adatnya punya gelar adat. Gelar adat itu ada 5. Ada gelar keturunan, ada gelar jabatan, ada gelar kanotuwo, ada gelar rajo, dan ada gelar kehormatan. Salah satu dari gelar itu harus ada bagi pemangku adat dan lid adat. Lid itu kan hakim adat. Lid itu artinya berbicara, dalam hal ini berbicara sebagai hakim. Nah, dasarnya itu di dalam adat disebut adat Betano 1, Tupak Betano 2. Artinya kalau adat Betano 1 itu ada satu kasus, ada orang menyerahkan tanah patuh kepada pemangku adat, minta dijatuhkan hukum. Nah, boleh pemangku adat dijatuhkan hukum. Itu. Atau ada kejadian di tengah masyarakat yang kejadian ini telah diatur dalam Undang Portokalo, dalam Undang 20 atau pantang larang yang ada dalam adat. Nah, tanpa ada tanda patuh yang diserahkan kepada pemangku adat setempat boleh melakukan sidang, menjatuhkan hukuman, bukan mengadili. Nah, itulah yang disebut dengan adat Betano 1. Kemudian ada adat Cupak Betano 2. Ini maksudnya kalau ada orang, katakan si A dia menuduh B melakukan satu kejahatan atau pencurian atau apa saja. Nah, lalu dia menengahkan sirih
menengahkan Cerano Siri Senampan dan berikut keris tanah patuh kepada pemangku adat. Dikatakan kok tinggi Sekorajo dulu yang kudu sebelah corona Sekorajo kata saud keris di Senampan usul saya terus tidak dijernihkan minta kepada kepala adat mengambil harta yang dicuri oleh orang lain itu. Nah ini keris tanah patuh itu dipegang oleh pemangku adat. Nah lalu pemangku adat tadi memberitahukan kepada orang yang dituduh tadi. Nah, bila orang yang dituduh ini tidak senang, maka dia mengimpit sirih orang ini. Nah, lalu dikatakan dengan sirih Senampan lagi membuat seperti yang dibuat oleh yang pertama tadi. Jadi katakan lagi kok ini Sekorajo dulu ini kedua sebatang. Karena Sekorajo disauk dengan keris sebelah serta sirih dan Senampan kusut minta saya keruk minta dijernihkan. Adapun tuduhan dari si A tadi itu tidak benar, kamu tidak berbuat apa-apa. Nah, minta diadili. Nah, berdasarkan dua keris tanda patuh ini, barulah pemangku adat setempat memanggil lift dan bersidang. Itu dasarnya. Tanpa itu tidak ada. Demikian juga dalam perkara utang piutang atau perkara tanah, ada yang menengahkan sirih, lalu menyerahkan tanda patuh, kemudian sirih itu diintip, lalu menyerahkan tanda patuh lagi, barulah bersidang. Itu dasarnya. Tanpa ada itu tidak boleh bersidang. Nah, jadi banyak kekeliruan gitu. Ada orang melapor langsung bersidang tidak bisa. Harus ada adat petanda satu atau dan tupak petanda dua baru boleh bersidang. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya perkara? Nah, ini yang sering salah di zaman ini. Seolah-olah kedua belah pihak langsung dibebani biaya perkara. Padahal tidak demikian, tidak menurut adat. Adat itu adil dan rasional, dia sesuai dengan pikiran. Kalau ada orang menengahkan sirih, berarti orang yang berkehendak dia yang menengahkan sirih itu. Sedangkan pihak lain tidak berkehendak. Dia ini ikan bina, rumput muda kerbabuku. Nah, tapi orang yang menengahkan sirih itulah yang berkehendak, yang berkepentingan. Maka biaya perkara untuk sementara, katakan itu 5 juta atau 10 juta atau berapa biaya barangkali untuk minum makan dan honor-honor daripada yang bersangkutan yang menyidangkan itu harus ditanggung oleh penggugat atau orang yang menengahkan sirih pertama. Tapi ingat, ketika perkara putus di dalam hukum, biaya perkara itu adalah hukuman. Kalau seandainya penggugat yang salah, yang menengahkan sirih tadi yang kalah, itu namanya keris meletus ke pangkal. Maka biaya perkara ditanggung oleh si yang sirih dan dia dihukum beras 20 kambing seekor. Artinya menengahkan ajang yang tidak bersih, menuduh orang berbuat menguasai hak dia, tetapi tuduhan tidak benar. Sebaliknya, kalau ternyata tergugat yang kalah, yang mengimpit sirih yang kalah, maka itu disebut dalam adat keris meletus ke ujung. Maka orang yang kalah tadi pertama menyerahkan hak yang menengahkan sirih, apakah itu tanah, apakah itu hutang. Nah, dia yang menyerahkan hak itu. Kemudian dia dihukum menurut adat beres 20 kambing siku, mungkin 10 meh, mungkin 5 meh, mungkin 20 meh tergantung kasus. Dan dia membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh yang menentukan sirih pertama. Itu cara sidang adat. Bukan ada laporan langsung sidang. Namun demikian ada kasus yang boleh disidangkan oleh kecamatan, oleh dalam kecamatan, boleh disidangkan dalam kabupaten, boleh disidangkan dalam provinsi. Adalah kasus apabila terjadi satu pelanggaran, maka si pelanggar ini menengahkan sirih Senampan berikut keris tanda patuh. Nah, lalu dikatakan ini Cerano sirih Senampan, Cerano anggun gagak hinggap tegak bagai tiung nari lintik bagai elang terbang bersih sirih himus kawan sirih ganti nyawu, sirih ganti darah, pinang ganti jantung, gambir ganti limfu, kapur ganti otak, ganti benak, tembakau ganti yang pedih, lambang jiwa dengan ragu. Di tengah sama-sama lagi dengan keris dan sebilah lambang kekuatan atau lambang tulang dari yang bersangkutan. Minta kepada lembaga adat supaya lembaga adat
Jangan dibawa kasus ini ke lubuk dan dalam, terang-terangnya. Tolong jatuhkan hukum, tolong damaikan kami, baru boleh lembaga adat setempat mengadilinya, atau kecamatan atau kabupaten kota atau provinsi. Tapi syarat yang kedua harus ada gelar dari lembaga, ketua lembaga adatnya, harus ada gelar dari pedalit yang ikut bersidang. Itu yang juga janji. Tanpa itu tidak boleh. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan segala nandato, sebaris tak lupa setitik dah hilang. Kalau wado nan tinggal di punut bakal lama, terlindung di bilik daun, bukan memelau pada dulu pembawa menutup kumpai. Kok kurang suku dituku, apat suku dikurang, kok ibu suku dulu sebenar alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kita berlingkup, tamat gayung pedang diletak, terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan berpuhun yang tinggal untuk mempanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.